Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Pada saat ini saya ingin menyatakan tajuk khotbah saya pada hari ini adalah perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Haleluya. Jadi di sini kita lihat dalam Amsal 4 ayat 5 hingga ke 11. Saya akan bacakan firman dia. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Janganlah menyimpangkannya dan janganlah menyimpang dari perkataan mulutku. Dan ayat 6, hendaklah engkau tidak meninggalkan dia, maka dia akan menjagamu, kasihilah dia. Dan ayat 7, hikmat adalah hal yang penting utama. Perolehlah hikmat, dan dengan segenap daya upayamu, perolehlah pengertian. Dan ayat yang ke-8 menunjukkan, junjunglah dia, maka dia akan meninggikanmu, dia akan membawamu kepada kehormatan jika engkau memeluknya. Dan ayat ke-9, dia akan memberi karangan bunga kemurahan di kepalamu. Dia akan melindungmu dengan mahkota kemuliaan. Ayat ke-10, dengarlah, hai anakku, dan terimalah perkataanku, maka tahun hidupmu akan menjadi banyak. Haleluya. Dan ayat ke-11, aku telah mengajar jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jejak yang benar. Haleluya. Nah, dalam firman ini kita dikata ayat 5 dia kata perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Janganlah meninggalkannya dan janganlah menyimpan dari mulutku, kata Bapa Yahweh. Hendaklah engkau tidak meninggalkan dia, maka dia akan menjagamu, kasihilah dia. Dan biarlah dia memelihara engkau. Hikmat adalah hal yang sama. Perolehlah hikmat. Dan dengan segenap daya upayamu, perolehlah pengertian. Nah, kalau firman Tuhan ini dalam Amsal ini menitik beratkan hikmat itu kepada kita, maka ianya adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang asas dalam hidup kita sebagai orang percaya, di mana kita harus menitik beratkan hikmat yang Bapa Yahweh berikan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus yang diam di dalam kita itu, berkarya dan membangun di dalam kita. Amin. Jadi hikmat Elohim Yahweh adalah sangat penting untuk hidup yang bererti dan hidup saleh. Amin. Di sini kita lihat hikmat Elohim Yahweh adalah sangat penting untuk hidup yang bererti dan hidup yang saleh. Maksud hidup yang beriman, hidup yang kudus di hadapan Bapa Yahweh di syurga. Malah kita yang telah mengenal Bapa Yahweh yang di syurga di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita telah menerimanya, maka dikatakan bahwa kita lahir baru dalam kerajaan dia. Dikatakan yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Amin. Sebab itu sebagai orang percaya, kita harus sedar bahwa siapa kita di dalam Bapa Yahweh di syurga. Bahwa kita ini adalah orang yang penuh ada hikmat, penuh dengan pengertian. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan menyatakan hikmat Bapa Yahweh itu di dalam kita. Haleluya. Dan ini yang kita harus sedarkan. Dalam Amsal 4 tadi dikatakan bahawa hikmat itu adalah yang paling utama. Dalam ayat yang ke-7, perolehlah hikmat dengan segenap daya upayamu, perolehlah pengertian. Dikatakan sini dengan segenap daya upayamu. Haleluya. Pernah tak kita memohon kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh di syurga, berikanlah saya hikmat untuk saya apply atau gunakan dalam kehidupan saya. Supaya hidup saya menjadi berkat, hidup saya menjadi makmur oleh kerana hikmat Bapa Yahweh di syurga. Tetapi untuk memiliki hikmat ini dikatakan kita harus dengan segenap daya upaya kita. Amin. Nah, kita lihat lagi satu dalam Perjanjian Lama. Kita lihat apa yang terjadi dalam Raja Salomo pada masa dia dipanggil untuk umat Israel, menjadi raja pada umat Israel pada masa itu.
Haleluya. Dan apa yang Raja Salomo ini minta kepada Bapa Yahweh di syurga? Kita lihat dalam 1 Raja-Raja ayat yang ketiga, pasal ketiga, ayat 9 hingga ke 12. Saya baca ayat ke-9. Haleluya. Maka berilah kepada hamba-Mu ini hati yang mengerti untuk mengadili umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakim umat-Mu yang besar ini? Ayat 10. Dan perkataan itu baik di hadapan Tuhan. Maka Salomo telah meminta hal itu. Ayat 11. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh kerana engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu atau meminta nyawa musuhmu dan telah meminta kearifan bagimu untuk mengerti hukum. Haleluya. Lihatlah, aku telah melakukan sesuai dengan perintahmu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau tidak seorang pun yang bangkit seperti engkau. Haleluya. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi selepas itu. Setelah Salomo meminta kepada Bapa Yahweh untuk hikmat dia, maka Salomo menjadi seorang raja yang kaya raya, besar kerajaan dia, dan hikmat pengertian dia melampaui dari segala akal. Amin. Dan penghakiman dia adalah penghakiman yang penuh dengan keadilan. Haleluya. Oleh itu, berolehlah hikmat Elohim dan pengertian itu menjadi sungguh penting untuk mereka yang lahir baru dalam kerajaan Tuhan, iaitu mereka yang telah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, di mana kehidupan mereka itu mencerminkan dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan seharian mereka. Haleluya. Yaitu kehidupan yang bererti dan hidup saleh, di mana dia berpegang kepada prinsip keadilan, kebenaran dan kasih di dalam dia. Amin. Itu dia. Dan saya percaya kalau kita memiliki hikmat daripada Bapa Yahweh yang di syurga, kita akan berpegang kepada keadilan, berpegang kepada kebenaran dan berpegang kepada kasih. Amin. Dan ini prinsip yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk melakukannya. Sebab kita lihat Salomo juga meminta kepada Bapa Yahweh untuk hikmat ini. Maka Salomo melakukan apapun yang dilakukan adalah melakukan keadilan, melakukan kebenaran dan melakukan dengan kasih kepada Bapa Yahweh. Nah, kita lihat di dunia ini juga menawarkan hikmat di mana dan pengertian, di mana kita pergi ke sekolah, belajar sampai ke Menara Gading ataupun university, college, atau belajar kemahiran untuk hidup yang baik. Adakah itu cukup? Tentu tidak. Kita harus berusaha untuk mempunyai hikmat dan pengertian dari Bapa Yahweh untuk hidup yang lebih berarti dan hidup yang saleh. Amin. Kalau kita tidak melihat akan apa yang Bapa Yahweh mahukan dalam hidup kita akan bergantung kepada pengertian, kepada hikmat dunia. Kalau kita bergantung kepada hikmat dunia ini, apa yang terjadi? Banyak yang kemusnahan yang boleh terjadi. Memang nampak bagus. Contoh, kita melihat orang mencipta motorcar, kereta, atau di Indonesia panggil apa? Mobil. Tapi berakhirnya dengan menjadi ada kerosakan environment ataupun atmosfera kita dikacau dengan asap. Amin. Dan kalau kita lihat kebijaksanaan manusia membuat rumah daripada kayu-kayu yang cantik, tapi apa yang terjadi? Hutan ditebang dan akhirnya terjadi banjir lumpur dan kemusnahan alam itu terjadi. Inilah hikmat dunia.
yang manusia boleh terima. Tetapi saya percaya hikmat dari Bapa Yahweh adalah hikmat yang luar biasa. Amin. Dan dianya akan menunjukkan kita hidup yang ada arti, hidup yang ada iman, hidup yang ada kualiti di dalam Bapa Yahweh di syurga. Sebab itu tujuan Bapa Yahweh menyelamatkan kita. Dan malah sesuatu yang kita sedar bahawa kita sekarang ini yang mengenal akan Bapa Yahweh yang di syurga itu adalah satu juga hikmat yang Bapa Yahweh berikan oleh, dan hikmat pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu kita harus bangga sebagai anak Tuhan, kita yang percaya dalam dia mesti hidup dengan berhikmat, hidup dengan pengertian dalam kasih Bapa Yahweh di syurga. Amin. Haleluya. Sebab itu kita lihat, kalau seseorang itu tidak ada hikmat menguruskan kehidupan dia, maka kalau dia memiliki kekayaan daripada katakan daripada bapa dia sendiri yang diberikan beratus ribu ringgit ataupun dolar, tetapi kalau dia tidak ada hikmat untuk menguruskan keuangan dia, maka keuangan itu dikatakan kalau bukit yang tinggi begini, sikit sedikit lama-lama dia akan dihakis ataupun habis. Tapi kalau dia ada hikmat yang Bapa yang berikan, saya percaya dia akan melabur atau dia memulakan sesuatu perniagaan dan duit itu akan bertambah. Amin. Haleluya. Jadi apakah definisi tentang hikmat ini? Ataupun dikatakan wisdom. Hikmat adalah sesuatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenal orang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan perspektif, penilaian, perbuatan serta pengertian tersebut dalam sesuatu keadaan. Seringkali memerlukan atau membutuhkan penguasaan reaksi emosional seseorang supaya prinsip pertimbangan dan pengetahuan universal dapat menentukan tindakan seseorang itu. Haleluya. Itu dia. Hikmat juga berarti pemahaman akan apa yang benar dikaitkan dengan penilaian optimal ataupun yang terbaik terhadap sesuatu perbuatan, kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan. Haleluya. Oleh itu, perolehlah hikmat dari Bapa Yahweh, maka akan tetapi dapatkah mendapat hikmat semacam itu tidak semudah ataupun dia kata gampang, tidak semudah kerana hanya diberikan kepada mereka dengan tekun berusaha membayar harganya. Sebab dalam Amsal bab 4 ayat yang ke-7 tadi berkatakan, hikmat adalah hal yang penting, paling utama. Perolehlah hikmat dengan segenap daya upayamu. Perolehlah pengertian. Sebab itu, dia sesuatu harga yang kita harus bayar. Sebab itu hikmat dari Bapa Yahweh ini adalah satu hikmat yang bernilai. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh tidak ada mustahil untuk menerima hikmat ini. Sebab Bapa Yahweh mengatakan bahawa di dalam Yeshua HaMashiach itu dikatakan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Kalau kita surrender kepada dia, maka dia akan bekerja dan menuntun kita, malah menunjukkan kita akan hikmat dari syurga itu akan berkarya di dalam kita. Nah, bagaimana mempunyai hikmat dan pengertian ini? Satu adalah melalui hubungan pribadi dengan Elohim Yahweh menjadi langkah yang pertama dalam memperoleh hikmat yang sejati. Di mana orang percaya harus takut akan Yahweh, akan Tuhan, dan membenci kejahatan, kesombongan, dan kecongkakan. Kalau kamu tidak rasa takut akan Yahweh dan tidak membenci kejahatan,
dan kesombongan dan kecongkakan. Kesombongan dan kecongkakan. Amin. Haleluya. Kita lihat dalam buku Amsal bab 8 ayat 13. Takut akan Yahweh adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkakan, serta jalan-jalan yang jahat dan mulut yang menentang. Sebab itu, kita sebagai orang percaya, dikatakan apa? Umat pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan Bapa Yahweh di syurga harus takut kepada Dia. Bukan takut macam kita tengok sesuatu yang berbahaya begitu. Takut melihat kemuliaan, kebesaran, kuasa Dia. Amin. Dan kita tahu juga Bapa Yahweh itu juga membenci kejahatan. Maka kita harus membenci kejahatan. Bukannya melihat kejahatan dengan suka, tidak. Kita melihat kejahatan dengan benci, tidak suka, dan kesombongan dan kecongkakan. Dan kita akan jauhkan kedua perkara ini, serta jalan-jalan yang jahat dan mulut yang menentang. Mulut yang menentang itu harus kita jaga. Seterusnya kita lihat dalam Amsal bab 9 ayat 10. Takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat, dan pengenalan akan Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ini dia. Pada siapa yang telah mengenal nama Bapa Yahweh di syurga itu, dia telah pun mempunyai hikmat itu, dan juga dia telah pun mempunyai pengertian. Amin. Di mana percaya Bapa Yahweh telah menunjukkan kepada kita kebenaran itu, kepada kasih Bapa Yahweh kepada kita. Sebab itu kita harus berbangga dan rasa beruntung kita mengenal Bapa Yahweh di syurga. Banyak orang di luar sana yang pernah mendengar nama ini, tapi mereka banyak sangat alasan demi alasan kata itu sebagai satu bahasa, itu sebagai satu gelar. Amin. Tetapi kalau Bapa Yahweh menunjukkan, memberikan hikmat kepada kita, maka kita akan mengerti akan siapakah Bapa Yahweh di syurga yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, amin, dan para nabi yang di perjanjian lama. Haleluya. Nah, sebab itu kita harus melihat bahawa sekarang ini kita sudah mempunyai hikmat atau belum, dan pengertian dari Bapa Yahweh itu di dalam hidup. Kalau kamu telah menerimanya, saya percaya kamu telah menerima hikmat itu, kamu akan menerima bahawa Bapa Yahweh itu adalah Bapa Yahweh yang di syurga nama. Amin. Haleluya. Dan yang seterusnya adalah daripada perhubungan pribadi dengan Bapa Yahweh Elohim itu akan membawakan kita kepada firman Dia. Kita baca, kita renungkan. Dan saya percaya daripada kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kita akan melihat hikmat Bapa Yahweh, pengertian dari Bapa Yahweh akan kehidupan ini, akan kehidupan yang akan datang, yang Bapa Yahweh akan berikan kepada kita. Kalau kita lihat dalam Mazmur bab 1 ayat 1 hingga 3, kita lihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pecemooh. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dan dikatakan ayat 3. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya. Dan semua ini yang ia kerjakan akan menghasilkan. Sebab saya percaya, kenapa ianya berhasil? Kerana hikmat Bapa Yahweh, pengertian Bapa Yahweh itu yang berkarya di dalam kita, sehingga kita boleh memikirkan perkara-perkara yang beyond, yang melampaui akal kita. Malah Bapa Yahweh akan memimpin kita kepada jalan kebenaran dan hidup
dalam dia. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tidak ada banyak poin. Yang pertama dan yang kedua. Amin. Adalah dari segi pengabdian diri kita. Tadi adalah kita dikatakan kita mendekat kepada Elohim ataupun kita membuat ada perhubungan pribadi dengan dia. Di mana kita mendekat kepada dia. Sekarang adalah pengabdian diri kita kepada Bapa Yahweh di syurga. Dan dari kita mengabdikan diri kita, kita akan mengerti. Kerana hikmat adalah untuk orang yang mengerti nilai dia. Amin. Hikmat adalah untuk orang yang mengerti nilai dia. Begitu ya kita mengerti akan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus dalam kita. Kita tahu nilai dia adalah nilai yang luar biasa hebat. Amin. Dan yang pertama, yang kedua itu mengabdikan diri kepada Bapa Yahweh. Daripada kita mengabdikan diri itu, kita akan mencari Tuhan itu dengan tekun. Dari ketekunan ini akan disertakan dengan disiplin, kasih, dan setia. Itu yang akan timbul daripada ketekunan itu. Kita akan bertekun. Amsal 8 ayat 17 mengatakan, Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku. Dan mereka akan mencari aku, akan segera mendapatkan aku. Haleluya. Ini yang luar biasa. Di mana mereka yang mencari aku, mencari Yahweh, akan segera mendapatkan Yahweh. Hikmat dan pengertian itu. Dan kedua, orang yang biasanya belajar dari ajaran firman dan didikan. Nah, ini orang yang biasanya. Dia akan belajar dari ajaran firman dan didikan Elohim. Dan dikatakan juga adalah pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Dalam Amsal 9 ayat 9 mengatakan, berilah kepada orang bijak dan biarlah dia terus menjadi bijak. Nyatakanlah kepada orang benar dan biarlah dia menambah pengajaran. Haleluya. Dan Amsal bab 3 ayat 11, kita lihat ayat ini. Hai anakku, hendaklah engkau tidak menolak didikan Yahweh dan hendaklah engkau tidak membenci akan peringatannya. Haleluya. Sebab itu sungguh penting kita yang telah mengenal, yang telah menerima Yeshua HaMashiach, harus kita melihat firman ini adalah menjadi kerinduan kita. Ada menjadi satu yang kemestian yang kita harus terima, yang kita harus baca, yang kita harus renungkan. Kerana ayat Amsal bab 3 ayat 11 mengatakan, hai anakku, hendaklah engkau tidak menolak didikan Yahweh dan hendaklah engkau tidak membenci peringatan. Amin. Mempunyai hati yang rindu dan mengasihi Tuhan Bapa Yahweh di syurga. Aku mau menerima didikanmu, belajar akan firman-Mu, membetulkan hidupku, meluruskan hidupku. Begitu. Dan Yakobus bab 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Haleluya. Sebab itu, siapa yang membaca firman ini, mereka harus melakukan apa yang firman Bapa Yahweh katakan. Dan daripada kita melakukan akan firman dia itu, kita akan melihat hikmat Bapa Yahweh. Dan pengertian Bapa Yahweh akan menonjol di dalam kita. Akan Bapa Yahweh tunjukkan kebenaran firman dia itu kepada kita. Amin. Haleluya. Dan yang seterusnya, daripada pengabdian diri kita itu, ketika kita akan menerima perintah-perintah Elohim Yahweh. Haleluya. Daripada pengabdian diri kita kepada Bapa Yahweh, kita akan menerima perintah-perintah dia. Di mana dalam Amsal 10 ayat 8 mengatakan, ia yang berhikmat hatinya menerima perintah-perintah
tapi kebodohan ucapan akan diruntuhkan. Haleluya. Nah, Amsal bab 6 ayat 23 mengatakan, sebab perintah itu pelita dan taurat itu cahaya, dan teguran didikan itu jalan kehidupan. Amin. Amin. Sebab itu kita lihat pengabdian diri itu sungguh penting. Kerana hikmat adalah untuk orang yang mengerti nilainya. Amin. Dan hikmat, bila kita mencari dengan tekun, ianya akan disertakan dengan disiplin, kasih, dan seterusnya. Haleluya. Dan yang keempat, mendengar nasihat-nasihat orang rohani dan sesama orang percaya juga adalah kita mengabdikan diri, di mana kita akan mendapat hikmat dan pengertian. Kita lihat dalam Amsal bab 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi hikmat ada bersama mereka yang menerima nasihat. Amin. Sebab itu, kalau hamba Bapak Gembala menasihati kita, kita renungkan nasihat mereka. Amin. Dan kita ambil. Dan kita kenakan dengan firman Tuhan. Dan kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Soalannya, selama ini kita percaya kepada Bapa Yahweh, pernah tak kita memohon kepada Bapa Yahweh agar hikmat dan pengertian dari Bapa Yahweh untuk kehidupan kita? Untuk kita gunakan, untuk kita apply ataupun kita lakukan di dalam hidup kita. Dan hikmat ini Bapa Yahweh berikan kepada kita dan kita akan gunakan untuk seluruh kehidupan kita di dunia ini sampai kita bertemu dengan Bapa Yahweh di syurga. Amin. Itu yang kita perlu sedarkan. Atau sebelum ini kita percaya, kita telah mengenal Tuhan. Dulu Yesus, sekarang Yeshua, dan sekarang kita mengenal Bapa Yahweh di syurga. Kita hanya meminta, oh Tuhan, tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau itu, saya mau ini, saya mau ini. Tapi adakah kita perhatikan bahawa hikmat dari Bapa Yahweh ini akan mencakupi seluruh kehidupan kita? Di mana segala tindakan kita akan menjadi tindakan orang akan melihat, wow, orang Kristen ataupun orang Nasrani ini sungguh berhikmat orang dia. Orangnya bijak, orangnya pandai. Wah, kenapa dia hanya walau dimarah senyum saja? Kenapa dalam hatinya penuh dengan sukacita? Saya percaya. Oleh kerana hikmat Bapa Yahweh ini dalam kita, maka kita boleh menonjolkan kasih, menunjukkan cinta kita, menunjukkan apa yang buah-buah roh yang dikatakan dalam Galatia itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab saya sedar, dulu kita hanya memikirkan tentang apa kehendak kita saja, tapi kita tidak melihat apakah kehendak Bapa Yahweh total untuk kehidupan kita. Apa yang dia mahu kita lakukan. Yang dia mahukan kita adalah kita hidup benar, hidup saleh, dan hidup yang penuh dengan pengertian yang berarti. Amin. Sebab kita lihat, kalau kita memiliki hikmat dari Bapa Yahweh itu, kalau kita menjadi seorang gembala, kita akan menjadi seorang gembala yang mau mengamalkan keadilan, kebenaran, dan kasih kepada jemaat-jemaat. Amin. Kita akan mengamalkan ketiga perkara ini dalam gereja kita. Dan saya percaya gereja kita akan penuh dengan kasih Tuhan. Sebab dari hamba sendiri yang mengamalkan ketiga perkara ini. Kalau kita menjadi seorang ibu bapa, kita mohon pada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, berikan saya hikmat, berikan saya pengertian-Mu. Untuk apa? Untuk membimbing anak kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan kita dalam keluarga kita juga akan mengamalkan keadilan. Tidak ada pilih kasih anak yang bongsu, anak yang sulung, anak yang tengah, begitulah. Itu yang akan terjadi. Dan
keluarga itu akan menjadi satu keluarga yang harmoni. Oleh kerana apa? Oleh kerana hikmat Bapa Yahweh dan pengertian yang Bapa Yahweh berikan kepada. Dan kalau kita dalam pekerjaan juga, itu juga akan terjadi. Kawan-kawan kita akan melihat apakah tindakan kita. Kalau kita menjadi seorang supervisor, manager ataupun pengurus ataupun tauke dalam satu pengusaha, kalau di Malaysia pakai kilang, kalau di Indonesia pakai pabrik gitu. Kita akan mengamalkan keadilan, kebenaran dan kasih ini menjadi prinsip. Oleh kerana apa? Kerana hikmat Bapa Yahweh dan pengertian. Nah, sebab itu kalau kita lihat apa yang Raja Solomon lakukan pada awal pemerintahan dia, dia minta pada Bapa Yahweh sebelum dia menjadi raja, dia minta berikan saya hikmat. Supaya apa? Supaya saya boleh mengadili umat Tuhan. Amin. Sebab dia tahu dia tidak mampu. Begitu juga kita. Kita tidak mampu. Kadang-kadang kita boleh terikut emosi, itu ini. Marah, ada rasa sayang sikit. Itu yang terjadi. Tapi saya percaya kita yang di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus yang ada dalam kita, pasti Bapa Yahweh akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bertindak dengan adil, bertindak dengan benar, bertindak dengan kasih di dalam hidup kita. Amin. Ayo, mari saudara-saudara semua, kita memohon pada Bapa Yahweh supaya berikan hikmat ini kepada kita, supaya kita hidup kita ini boleh menjadi kehidupan yang berhasil dan menjadi berkat kepada banyak orang. Amin. Itulah seperti Bapa yang mau kita sedarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tunduk kepala saat ini, kita mau berdoa. Saya mengakhiri firman ini. Sebelum saya berdoakan, mari kita renungkan dalam Amsal bab 3 ayat yang ke-13 ini. Saya akhiri dengan firman ini. Dan sebelum lepas itu kita akan berdoa. Nah, kalau kita memohon hikmat dari Bapa Yahweh, apa yang terjadi? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperolehi pengertian. Kerana keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas murni. 15. Dia lebih mulia dari batu merah delima. Apapun yang kamu inginkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Ayat ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya dan kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Ayat ke-17. Jalannya adalah jalan kesenangan dan segala jalannya damai sejahtera. Dia adalah pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya dan berbahagia mereka yang berpegang kepadanya. Itu berpegang kepada hikmat Bapa Yahweh di syurga. Berpegang kepada pengertian Bapa Yahweh di syurga dalam hidup. Amin. Bapa Yahweh memberkati akan firman ini dan mari kita tunduk kepala dan berdoa.